Rianto, pandangannya termasuk juga kalau kita lihat tadi deretin novum lainnya adalah termasuk pernyataan Kapolri, kemudian juga keterangannya disampaikan oleh Dede. Silakan. Itu kan menurut pandangan daripada Ibu itu kan bahwa itu merupakan novum ya. Tapi kan udah jelas tadi yang namanya novum itu seperti tadi dijelaskan Pak Julfikar kan bahwa itu adalah suatu keadaan yang dulu tidak muncul dalam persidangan, yang seandainya keadaan itu dulu muncul dalam persidangan itu, maka tidak akan menimbulkan putusan yang demikian kan kira-kira gitu. Nah sekarang beliau tadi mengatakan itu novum, ini ada saya terima novum kayak gini gitu. Kemudian tolong polisi cek kembali apakah benar otentik apa tidak. Sekarang ini Bu, kalau yang namanya di dalam PK ini ngomong masalah novum itu tuh penyidik sudah nggak bisa dilibatkan lagi. Yang dilibatkan adalah jaksa, makanya kan pernah dikonter sama jaksa. Jaksa bilang itu tidak benar gitu kan. Itu mentoknya cuma di situ kalau kita bicara masalah novum ya. Maka mentoknya mesti kepada bagaimana si jaksa itu menanggapi dan kemudian bagaimana ini mengajukan permohonan dan kemudian nanti bagaimana hakim itu mengadili mana yang novum yang dianggap novum atau tidak dianggap novum. Itu kelihatan dari nanti keputusan hakim di dalam memutuskan ini. Jadi kita nggak bisa memaksakan ini kan dulu ini kan penyidik curang dulu makanya sekarang harus menyampaikan gitu. Institusi polisi harus gentle, kalau salah ya diakui. Bukan masalahnya itu. Sekarang ini kita nggak bisa lagi masuk di dalam ranah untuk dalam PK ini kita nggak bisa ikut-ikut campur dalam itu. Kita hanya melihat saja nanti. Yang ikut campur di situ adalah jaksa. Gitu. Makanya saya berharap PK ini cepatlah diputus, kemudian putusannya apapun ya, diterima apa ditolak, paling tidak itu memberikan pencerahan ya. Ini gonjang-ganjing itu kepada rel yang betul. Tidak orang masyarakat dibingungkan dengan asumsi ataupun novum yang betul-betul pasti kelihatan benar gitu ya. Saya tidak menyangkal itu nggak benar ya. Tapi memang patut itu diduga kebenarannya. Cuman kebenaran itu kan tidak masuk di dalam satu ranah peradilan sehingga tidak bisa mengkoreksi kesalahan yang masa lalu. Makanya ini apapun yang disampaikan itu anggap novum seperti tadi keterangan Pak Kapolri tidak scientific crime investigation. Yeah. Nanti pertanyaannya pada hakim. Ya. Nah ini Pak Fikar juga. Kita nggak tahu itu. Oke. Dari sudut pandang hukum pidana, bisakah kemudian pernyataan Kapolri seperti itu digolongkan sebagai novum? Saya kira begini, kan sudah jelas pengertian novum itu ya, betul. Sebenarnya keadaan atau bukti yang waktu itu sudah ada sebenarnya. Sudah ada atau baru ada juga boleh gitu ya. Tetapi kalau kita mengacu kepada pernyataan Kapolri umpamanya, itu kan baru saja kan, baru saja dan itu menurut saya juga spontanitas saja itu menyatakan seperti itu gitu. Dan apakah bisa dipertanggungjawabkan? Tentu saja orang akan bilang, oh itu pucuk pimpinan dari kepolisian, nggak mungkin tidak tepat kan, pasti bisa orang berargumen seperti itu gitu. Nah tetapi itu menurut saya bukan novum dalam pengertian yang dimaksudkan di dalam KUHAP gitu. Jadi bukan itu gitu. Itu kan punya analisis saja sebenarnya, pendapat sebenarnya itu. Artinya Anda pribadi sebenarnya berpendapat bahwa novum-novum yang diajukan oleh kuasa hukum ini cukup lemah? Nah, menurut saya itu tidak punya kekuatan sebagai novum, terutama itu yang dipakai pernyataan Kapolri itu loh. Nah itu sangat, menurut saya itu sangat lemah kalau itu dijadikan bagaimana dengan pernyataan yang disampaikan seperti Dede yang dulu katanya adalah memberikan keterangan yang berbeda dengan saat ini, betul? Seperti itu bagaimana Pak Fikar? Kalau itu begini menurut saya, kalau betul itu keterangan palsu, mestinya ada proses hukum dulu terhadap kepalsuan orang memberikan keterangan ini. Menurut saya tidak masuk akal sebuah putusan dikalahkan hanya oleh pernyataan seseorang. Putusan pengadilan itu bisa dikalahkannya dengan putusan lagi gitu. Jadi bukan hanya dengan pernyataan. Berarti membawa novum tadi itu pernyataan Dede sebenarnya percuma. Nah, harusnya itu diproses dulu. Diproses terlebih dahulu. Diproses dulu dia bahwa ini palsu nih, orang memberikan keterangan palsu, harus diproses pidana dulu. Nah, putusan terhadap
orang yang berkata Terbukti palsu kemudian, itu, ya. nah itulah yang bisa dijadikan novum. Menurut saya itu sebenarnya. Gitu. Oke, baik. Bu Titin, bagaimana tanggapannya? Karena kalau dikatakan tadi oleh Pak Fikar, lemah sebenarnya novum-novum yang diajukan oleh Bu Titin. Bahkan sebenarnya urutannya ada yang miss kalau Anda kata memang ingin mengajukan apa yang disampaikan oleh Dede sebagai novum dalam saka atau dalam perkara saka natal. Silakan, Bu Titin. Ya, kan selain novum kan memang kita juga kan menyajikan argumen hukum mengenai kekhilafan majelis, Mbak. Di samping itu juga kan kami juga mempersiapkan saksi-saksi yang belum pernah dihadirkan dalam persidangan di 2016. Jadi kalau misalnya ada kelemahan di satu ini kan kita juga bisa menyampaikan di persidangan. Kita juga akan menghadirkan saksi-saksi yang lebih menguatkan. Jadi kalau misalnya ada satu kelemahan dalam penyusunan kan tetap tidak semuanya pasti 100% baik, Mbak. Karena dalam tim juga tidak seluruhnya tergabung dan pernah hadir di persidangan. Tentu saja ada pendapat-pendapat yang berbeda. Dan itu kita mengakomodir keseluruhannya dalam tim, tetapi pada satu sisi kita juga berusaha menguatkan dengan terus mencari saksi-saksi yang bisa menguatkan dan akhirnya bisa mengabulkan PK yang untuk saka tatal. Itu, Mbak. Baik, terakhir juga mungkin singkat-singkat Pak Fikar ataupun juga Pak Arianto sebagai penutup. Pak Fikar terlebih dahulu. Menurut saya gini, kalaupun harus ada mengajukan PK, dan itu salah satu usulan Pak Arianto juga, mestinya yang ditampilkan adalah novum alibi. Gitu. Itu yang paling kuat itu sebenarnya. Ya, novum alibi maksudnya umpamanya ketika terjadi peristiwa itu, saka tatal itu tidak berada di tempat itu, gitu. Atau dia sedang melakukan apa gitu. Nah, sebenarnya yang paling kuat itu novum alibi, gitu ya. Baik. Kalau boleh saja mengajukan novum lain tidak ada larangan gitu ya. Tetapi itu tadi saya bilang, yang paling kuat dalam istilah novum dalam konteks perkara ini adalah itu tadi, mestinya novum alibi itu. Untuk membuktikan pada saat kejadian di mana saka tatal, begitu. Itu yang Fikar, paling kuat. baik. Ya, singkat Pak Arianto. Ya, saya ini gonjang-ganjing ini adalah perbedaan pendapat antara yang membenarkan putusan karena sampai sekarang belum ada PK dan kemudian yang menentang karena itu dianggap tidak sah. Sejak mula saya sudah nyarankan pakai PK. Maka harapan saya mudah-mudahan cepat PK itu diproses dan diputus, disitulah nanti akan kita lihat apakah si peradilan yang dulu itu memang betul-betul nggak benar, sehingga perlu dikoreksi dengan PK yang ini. Atau yang dulu memang sudah ada, sehingga PK-nya ditolak, sehingga kelanjutan daripada penyidikan itu ya sesuai dengan putusan pengadilan yang ada tahun 2017 itu. Baik, Pak Arianto terima kasih sudah memberikan pandangan, Pak Fikar juga terima kasih sudah memberikan pandangan dari sudut pandang hukum pidana, dan Bu Titi juga terima kasih sudah memberikan apa pendapatnya dari proses persidangan yang berlangsung hari ini. Kita akan terus tunggu bagaimana kelanjutannya. Selanjutnya Anda juga akan memberikan rangkaian kabar-kabar menarik untuk Anda. Silakan Ken. Ya betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda pemirsa. Kami akan hadirkan informasi mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang meringkus pegawai Komisi Anti Rasuah Gadungan yang memeras pejabat pemerintah Kabupaten Bogor, dan dari tangan pelaku ini penyidik menyita uang tunai ratusan juta rupiah. Selengkapnya untuk Anda usai jeda.